Sepatu perak seberat 800 pon. Ia sudah pakai selama 70 tahun. Tidak pernah melepasnya. Karena tubuhnya lebih ringan dari udara, jika dilepas akan terbang. Terbang semakin tinggi. Jika tidak dipegang, mungkin bisa terbang keluar dari galaksi. Di tempat ini, setiap orang punya kemampuan. Seperti gadis ini, dapat merebus air dengan tangan kosong. Pria boneka, bisa menghidupkan boneka, mengontrol agar mereka bertarung. Anak kepang, bisa membuat wortel menjadi besar. Anak keriting, bisa mengeluarkan 3 ton wortel, dan mampu angkat dan membawanya. Saat di ruang makan, ada anak saat buka mulut keluar lebah. Loli ambil paha ayam, dibawa ke belakang kepala. Ini adalah teman lama kakek, setiap malam, menceritakan dongeng. Malam itu, mata kakek hilang. Sebelum mati, ia memberi Brian alamat. Bilang burung di sana akan memberitahumu segalanya. Tanpa diduga, tempat ini sudah tak terurus. Sudah lama sekali, ada serangan meledakkan tempat ini. Brian penasaran masuk. Di dalam penuh keanehan, tiba-tiba sesosok putih muncul, membuatnya ketakutan. Ia berlari, akibatnya jatuh pingsan. Saat terbangun, sekelompok anak berdiri. Jika dilihat, mereka adalah teman lama kakek. Mereka membawa Brian melewati gua, datang ke panti asuhan yang belum dibom. Di sini Brian bertemu Belle. Ia punya kemampuan untuk memanipulasi waktu, bisa berubah sesuka hatinya. Tugasnya untuk mengulang hari yang sama, demi menghindari monster pemakan mata. Malam dengan cepat tiba. Belle meletakkan jam, membawa masker gas, meminta para anak memakai masker gas. Ia mulai mengatur waktu, membalikkan waktu. Sebuah bom nuklir jatuh ke tanah. Tepat saat 6.66 meter di atas tanah, Belle menekan jam di tangannya. Kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Bom nuklir dan tetesan air hujan langsung membeku di udara, sambil terus membalikkan putaran, membalikkan ruang waktu di sekitarnya. Berubah dari malam ke siang. Di bawah kendalinya, waktu kembali ke hari sebelum panti asuhan dibom. Para anak-anak berusia hampir 100 tahun, belum sempat mendengarkan penjelasan. Brian mencari Belle, bertanya penyebab kematian kakek. Tapi Belle tidak beritahu. Ia mencari Lucy. Lucy membawanya ke dasar laut, mengeluarkan gelembung oksigen ke Brian. Untungnya tidak bau mulut. Mereka datang ke bangkai kapal. Lucy menghembus. Seluruh air jadi kering. Ia mengeluarkan sebuah kotak ke Brian, menceritakan orang-orang di foto. Itu karena ulah monster pemakan mata. Kakekmu sudah diburu oleh monster. Demi melindungimu, ia ingin pensiun. Brian tidak paham. Ia hanyalah orang biasa. No, you're not. Only a peculiar can enter a canyon. No, that can't be right. Agar ia percaya, Lucy membawanya ke pantai. Belle membawa panah. Seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba monster setinggi 3 meter muncul di pantai. Belle tidak panik sama sekali. Ia menembak monster itu. Lucy memberitahunya, monster ini tidak terlihat, tapi kamu bisa lihat. Kamu mewarisi kemampuan kakek. Alasan kenapa Belle bisa bunuh monster, karena ia mengontrol waktu. Ia tidak bisa menyembunyikannya. Belle beritahu kebenaran. Beberapa tahun lalu, monster sama seperti mereka. Tapi karena masuk ke dalam lingkaran jahat, mereka ingin meneliti untuk mendapatkan kekuatan keabadian. Tapi terjadi kecelakaan. Tidak ada keabadian, malah berubah jadi monster. Eksperimen yang menakutkan. Selama burung di dalam sangkar disempurnakan, mereka akan mendapatkan keabadian. Semuanya pakai topeng. Menyalakan listrik. Menarik tombol. Keluar semburan asap putih. Merasa ada yang salah. Semuanya melepas topeng. Keabadian apa ini? Semuanya gemetar. Ada percikan listrik. Menemukan ada yang salah. Sudah terlambat. Matanya putih. Jarinya tumbuh panjang. Kakinya menjadi kurus. Menjadi aneh. Tak lama, mereka menjadi monster tak terlihat. Alasan membunuhnya, karena mereka menemukan, selama bisa makan mata, bisa mengembalikan bentuk mereka. Hari itu Belle diberitahu, pelindung panti asuhan ada masalah. Monster tidak menyerah pada keabadian. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk bereksperimen. Mendengar ini,
Mereka mengemasi barang, bersiap kabur, tapi terlambat. Ada pisau di leher Brian. Tak berdaya, Belle mendengar perintah, berubah jadi burung, masuk ke dalam safkar. Tidak ada Belle. Monster di pantai, masuk ke ruangan, menangkan para anak. Hanya Brian yang bisa melihat. Ia angkat busur, memanah ke monster. Si kepang menggerakkan pohon, menjadi besar. Mereka berjalan di atas. Bom nuklir datang. Sama persis, jatuh lurus ke bawah. Lucy melepas sepatunya. Demi menyelamatkan Belle, mereka melewati koridor ruang waktu, pergi ke taman hiburan. Setelah dicek, muncul para monster. Mereka melempar bola salju, agar monster terlihat. Pria boneka, menghidupkan kerangka, memukul monster. Jangan lihat tubuhnya, mereka berhasil menjatuhkan monster itu. Sisi lain, Lucy meniupkan angin ari mulutnya, mendorong bos ke dinding. Si kepala jamur mengeluarkan puluhan ribu lebah, terbang ke mereka. Monster monyet datang. Si keriting menggigit tangan monster. Si kembar buka mata. Sialan. Ia menjadi batu. Jatuh hancur ke tanah. Tidak akan hidup kembali. Lanjut. Mencari. Bos melihat situasi tidak baik. Ia berubah jadi Brian. Temannya tidak tahu mana yang asli. Di saat ini, tiba-tiba monster tak terlihat muncul. Bos ditangkap, lalu dibunuh. Brian ambil kesempatan membunuh monster itu. Cerita berakhir. Mereka melepas semua burung. Mereka bisa menjalani hidup yang indah dan bahagia. Film berakhir. Film ini adalah film petualangan fantasi. Menurutmu kekuatan super mereka, mana yang lebih kuat? Coba komen di bawah. Jangan lupa like. Sampai berjumpa lagi.